Paul Zhang mengaku Nabi ke-26 diburu polisi karena penistaan agama. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih loh 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih loh, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Polri menerima laporan polisi tanggal 17 April yang lalu dan memeriksa rekaman yang diberikan oleh pelapor. Tentunya tindak lanjutnya telah melakukan pemeriksaan dan melibatkan saksi-saksi ahli. Ahli diantaranya adalah ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli sosiologi hukum untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Kemudian hari ini perkembangannya adalah sudah diterbitkan DPO atas nama yang bersangkutan, Paul Joseph Zhang, atau nama lengkapnya adalah Paul Sri Mulyono. Jadi kita sudah terbitkan sore ini. Ada 6 pesan saya khususnya untuk para YouTuber Kristen. Yang pertama adalah membalas penistaan dengan penistaan. Itu artinya sama saja, tidak ada bedanya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 20 sampai 22, di situ dikatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Kata firman Tuhan yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata bahwa kalau kehidupan agama kita tidak beda dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, ya, maka kita tidak lebih benar dari mereka. Kita tidak sedang lebih baik daripada mereka. Bahkan kita sama saja, ya. Bahkan dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama, ya, ada firman Tuhan berkata jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi di dalam perjanjian baru Yesus berkata bahwa siapa yang berkata kafir itu harus dibawa ke mahkamah agama, bahkan harus dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Siapa yang berkata jahil saja, ya, itu sudah harus dibawa ke mahkamah agama dan bahkan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi membalas penistaan dengan penistaan itu sama saja, tidak ada bedanya. Islam itu tiada hari tanpa masalah, pokoknya setiap hari selalu ada masalah jempol kaki, sampai masalah titik, sampai masalah apa, pokoknya jadi masalah deh pokoknya. Tombe apa semua. Yang kedua, dosa karena lidah. Di dalam Yakobus pasal 3 ada satu judul di situ yang menuliskan tentang dosa karena lidah. Di dalam ayat 2 di situ dikatakan kita bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya seperti kekang pada kuda. Ya, kita memasang kekang pada kuda untuk dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Sama, siapa yang bisa berhasil mengendalikan lidahnya, ia juga berhasil mengendalikan seluruh tubuhnya. Kemudian dikatakan di ayat 4, lidah seperti kemudi
ya di kapal yang walaupun kecil bisa mengendalikan kapal yang besar oleh jurumudinya. Jurumudinya mengendalikan kapal yang besar itu dengan sebuah kemudi yang kecil. Begitu juga dengan lidah. Kemudian di dalam ayat 5 mengatakan bahwa lidah itu juga seperti api. Walaupun kecil bisa membakar hutan yang besar. Di ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa semua jenis binatang liar telah berhasil dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak mudah untuk menjinakkan yang namanya lidah. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, ya, yang tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Hati-hati dengan lidah, waspada dengan lidah kita. Ayat 9-11 dikatakan bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu bisa keluar berkat, bisa juga keluar kutuk. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak boleh demikian, harusnya terjadi, kata firman Tuhan. Ya, adakah satu sumber air memancarkan dua mata air sekaligus? Air tawar dan air pahit? Tentu tidak. Tetapi mulut bisa terjadi dari mulut yang sama. Kita bisa memuji Tuhan, tetapi bisa juga mengutuk sesama kita. Dari mulut yang sama bisa keluar ucapan berkat, tetapi bisa juga kutuk. Hal itu tidak boleh terjadi, kata firman Tuhan. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Yang ketiga, ada orang yang memberi tanggapan bahwa kita harus menuntut keadilan. Oke. Tetapi saya ingin bacakan sebuah ayat buat saudara. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16-17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Bayangkan di institusi di mana biasanya orang berharap untuk mendapat keadilan, justru di sana sering terjadi ketidakadilan. Bagaimana Anda berharap atau menuntut suatu keadilan? Mungkin hanya sebatas narasi, boleh saja, tetapi pastikan tidak ada ujaran kebencian, hate speech di sana yang dapat menjerat Anda. Dan ingat juga bahwa hanya Tuhan yang adil. Pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Ketika kita melakukan bagian kita, percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Seperti yang dikatakan di ayat 17-nya. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Oleh Joseph Paul Zhang ini menunjukkan bahwa sikap intoleransi, fanatisme berlebihan atau kecenderungan untuk menjadi radikal bahkan itu bukan hanya monopoli satu agama saja. Semua agama memiliki potensi seperti itu. Nah, khusus untuk kasus Joseph Paul Zhang ini saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya gitu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Nah, saya juga berharap semua tokoh agama, apapun agamanya, untuk kembali mendidik umatnya, kembali kepada substansi agama. Bagaimana agama itu menghargai perbedaan, bagaimana agama itu memandang keyakinan yang dimiliki oleh orang lain itu sebagai hak gitu ya, yang tidak boleh dipaksakan gitu. Sehingga kasus-kasus seperti yang dilakukan oleh Zhang ini tidak terulang kembali. Nah, kepada seluruh masyarakat saya berharap tidak terpancing. Yang keempat, analogi orang gila. Kalau Anda adalah seorang yang berpendidikan atau cukup beriman dan berkarakter baik, lalu suatu saat Anda keluar dari tempat kerja atau pulang dari gereja atau pulang dari kampus, lalu ada orang gila yang berteriak-teriak kepada saudara dan menghina saudara,
mengatakan segala kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang pun kepada Anda. Mungkin ucapan ujaran kebenciankah atau kata-kata hinaan kebun binatang dan lain sebagainya diucapkan kepada saudara. Kemudian Anda merasa terpancing lalu berbalik ke orang gila itu dan saudara balas marah kepada orang gila itu. Ya, kemudian saudara berkata, "Hai kamu orang gila, kamu belum tahu ya siapa saya?" Saudara marah kepada dia. Ya. Bukankah Anda juga mulai gejala-gejala seperti dia? Ya. Dan ingat, ketika Anda melaporkan orang gila itu ke pengadilan, ingat, orang gila itu bebas hukum. Tidak ada hukum yang bisa menjerat orang gila karena dia sakit jiwa, maka tidak ada hukum aturan Indonesia yang bisa menjerat orang gila. Hati-hati menanggapi orang gila ya. Saya sudah di Jerman, bukan masalah itu. Makanya saya pergi ke Jerman supaya saya bisa teriak dari sini yang keras. Kalau saya di Indonesia biasanya sudah diciduk saya. Makanya saya bicaranya dari sini yang keras-keras mungkin. Itu namanya orang pinter. Yang kelima adalah pesan untuk setiap WNI yang berdomisili di luar negeri. Menjadi seorang nasionalis itu baik. Ya, kalau Anda peduli dengan Indonesia, dari luar negeri Anda prihatin terhadap Indonesia, itu baik sekali. Tetapi bagikanlah suatu pesan yang menyejukkan, yang memberikan rasa tenang, rasa damai dan pengharapan. Ya, jangan bagikan pesan yang bersifat atau bernada provokatif dan tidak mendidik. Ya, kalau Anda belum bisa berkontribusi dalam membangun Indonesia dan hanya lewat narasi, setidaknya narasi saudara itu harus berisi atau mengandung konten yang produktif dan bukan destruktif, yang edukatif. Ya, sehingga setiap pesan Anda walaupun dari luar negeri, tetapi Anda bisa berkontribusi hal yang positif bagi kedamaian dan perdamaian di Indonesia. Itu sebenarnya tujuannya politik ya. Itu tujuannya politik banget itu. Tujuannya bukan, targetnya bukan ke saya itu sebetulnya. Ya. Karena Kapolrinya kan Kristen, iya. Kapolrinya kan betul, Kristen itu. Betul. Itu Oke, itu jebakan saja, Batman. Nah, Oke, itu nanti didoakan aja supaya pemerintah punya hikmat ya, untuk pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Karena itu jebakan Batman. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah ingat bahwa di penjara Anda tidak bisa selfie, apalagi live streaming.